Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan dari kelompok kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu berjudul Perancangan Arsitektur Enterprise Sistem Informasi Transaksi Penjualan Retail menggunakan kerangka TOGAF ADM pada PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart. Dan anggota kelompok kami yaitu Muhammad Nasihin Ngibat, Alvin Zidan Firmansyah, Reza Anang Nur Yaya, Anwarul Ramadan, Sarif Hidayatullah. Selanjutnya yaitu latar belakang bahwa PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart merupakan perusahaan retail terkemuka di Indonesia yang melayani jutaan pelanggan setiap harinya. Dalam dunia bisnis yang semakin terdigitalisasi dan kompetitif, kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi, adaptif, dan berorientasi pada efisiensi sangat penting. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan mengoptimalkan transaksi penjualan yang tinggi volumenya tersebar di ribuan cabang dengan tetap mempertahankan akurasi dan kecepatan layanan. Dalam menjawab tantangan ini, pendekatan arsitektur enterprise menjadi sangat relevan. TOGAF, The Open Group Architecture Framework, sebagai salah satu framework yang terkemuka dalam arsitektur enterprise, menawarkan metodologi pengembangan sistem yang sistematis dan holistik melalui siklus ADM atau Architecture Development Method. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Alfamart dapat membangun fondasi digital yang solid, memastikan perpaduan antar sistem, efisiensi proses bisnis, serta skalabilitas untuk mendukung pertumbuhan di masa mendatang. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Arsitektur enterprise merupakan pendekatan strategis untuk menyelaraskan teknologi informasi dengan strategi bisnis organisasi. Arsitektur enterprise menyediakan kerangka kerja dalam merancang dan mengelola struktur serta operasi organisasi melalui integrasi antara proses bisnis, aplikasi, data, dan infrastruktur teknologi. Manfaat utama dari penerapan arsitektur enterprise meliputi 1. Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. 2. Pengurangan redundansi sistem dan proses. 3. Kemudahan dalam pengelolaan perubahan. 4. Peningkatan kemampuan integrasi sistem. 5. Dukungan terhadap inovasi dan pengambilan keputusan. Komponen utama arsitektur enterprise mencakup 1. Arsitektur bisnis mencakup proses, fungsi, organisasi, dan strategi bisnis. 2. Arsitektur data, struktur data, manajemen data, dan aliran informasi. 3. Arsitektur aplikasi, aplikasi dan interaksinya dalam mendukung proses bisnis. 4. Arsitektur teknologi, platform TI seperti hardware, software, jaringan, dan infrastruktur pendukung. TOGAF ADM atau The Open Group Architecture Development Method adalah suatu pendekatan sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk mengembangkan dan mengelola arsitektur enterprise. TOGAF ADM didefinisikan oleh The Open Group sebagai sebuah proses siklus hidup arsitektur yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah yang dapat diikuti untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara arsitektur enterprise yang efektif. Metode penelitian menggunakan pertama primarily fase pertama menggunakan arsitektur vision, fase kedua menggunakan business arsitektur, fase ketiga yaitu information system arsitektur, keempat teknologi arsitektur, kelima operation and solution, keenam migration planning, ketujuh implementation governance,
Keenam, arsitektur change management. Hasil dan pembahasan. Primary test. Pada fase ini dilakukan identifikasi pemangku kepentingan seperti kasir, staf gudang, pelanggan, pemasok, dan tim IT pusat. Ruang lingkup proyek adalah perancangan sistem informasi transaksi penjualan retail yang efisien, terintegrasi, dan mudah dikembangkan. Kedua, architectural vision. Visi menjadi perusahaan retail digital berbasis sistem informasi yang efisien, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Misi mengoptimalkan sistem transaksi dengan integrasi penuh antar kasir, gudang, dan back-end pusat, memberikan pengalaman belanja yang cepat, akurat, terpercaya kepada pelanggan, membangun sistem yang scalable, maintainable, dan secure. Business arsitektur. Berikut activity diagram bisnis arsitektur. Staf gudang pertama menerima barang, menginput barang ke mengupdate stok ke sistem, menyetok ke etalase. Kemudian kasir melakukan transaksi penjualan, sistem mencatat transaksi penjualan. Kemudian update stok dan data transaksi dibuat laporan oleh sistem. Sistem memberikan laporan kepada admin dan admin menerima laporan transaksi penjualan. Kemudian admin melakukan rekap. Setelah admin melakukan rekap, sistem menyimpan data laporan. Information System Arsitektur. Relasi antar tabel pada sistem informasi penjualan menggambarkan arsitektur data dan arsitektur aplikasi sebagai berikut. Kasir, tabel kasir berhubungan dengan detail pesanan dan detail pesanan ke laporan. Admin juga dapat mengakses laporan. Terus laporan terdiri dari barang, stok, dan barang terdiri dari stok dan staf gudang yang dapat melihat stok barang. Terus arsitektur aplikasi kasir online menggunakan POS, point of sales, yaitu transaksi pembelian, inventaris barang, multiple user, metode pembayaran, pencatatan keuangan. 5. Teknologi arsitektur. Pada tahap ini, kebutuhan teknologi untuk pengolahan data didefinisikan. Alfamart membutuhkan infrastruktur teknologi teknologi arsitektur. Pada tahap ini, kebutuhan teknologi untuk pengolahan data didefinisikan. Alfamart membutuhkan infrastruktur teknologi yang mencakup perangkat POS di toko, komputer kasir, barcode scanner, printer strap, server pusat dengan database terdistribusi, sistem jaringan internal VPN untuk komunikasi antara toko dan pusat, serta sistem keamanan seperti firewall dan backup otomatis. Teknologi cloud juga mulai diadopsi untuk mengurangi beban infrastruktur lokal dan meningkatkan skalabilitas. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile untuk supervisor dan kepala toko memungkinkan pemantauan kinerja toko secara mobile dan real time. 6. Opportunity and solutions. Untuk mengurangi risiko, beberapa hal harus diperhatikan. 1. Menyesuaikan database untuk kebutuhan sistem. 2. Menggunakan software resmi untuk mengurangi risiko audit pada penggunaan aplikasi. 3. Menggunakan komputer yang sesuai dan lebih andal. 4. Penguatan jaringan antar sistem untuk memastikan kelancaran transaksi dan pelaporan.
7. Migration and planning. Membuat rencana migrasi yang mencakup: 1. Menentukan database dan jenis data yang digunakan untuk migrasi. 2. Menentukan penggunaan software yang sesuai dengan sistem baru. 3. Menentukan penggunaan server untuk pengamanan data. 4. Melakukan pengujian sistem secara lokal dan pelatihan karyawan toko. 5. Mengevaluasi sistem sebelum digunakan secara penuh, menyiapkan backup data, dan skenario rollback jika terjadi kegagalan. 8. Implementation Governance. Pada fase ini dilakukan implementasi perancangan sistem baru secara bertahap, meninggalkan sistem lama dengan melakukan perubahan tata kelola arsitektur bisnis dengan membuat SOP sesuai dengan sistem yang baru, melakukan pengawasan terhadap pengimplementasian arsitektur, memastikan arsitektur target dengan proyek implementasi yang dilaksanakan sesuai, dan audit berkala untuk memeriksa kinerja sistem dan kepatuhan toko. 9. Architecture Change Management. Dengan dirancangnya arsitektur sistem yang baru, maka diperlukan perubahan dan penyesuaian terhadap manajemen pengelolaan yang baru dengan dilakukan peninjauan arsitektur minimal setiap 6 bulan sekali, serta kerangka tata kelola arsitektur dijalankan sesuai prosedur dan memastikan perubahan dikelola secara integrasi dan diawasi secara berkelanjutan. Penutup. Kesimpulan, perancangan arsitektur enterprise menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM pada PT Sumber Alvaria Trijaya atau Alfamart telah memberikan pendekatan sistematis dan terstruktur dalam merancang sistem informasi transaksi penjualan retail. Setiap fase dalam siklus TOGAF ADM, mulai dari preliminary phase hingga architecture change management, memberikan kontribusi penting dalam menyusun blueprint arsitektur yang selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Dengan perancangan ini, diharapkan sistem informasi Alfamart dapat lebih terintegrasi, responsif terhadap perubahan pasar, serta mampu mendukung proses bisnis secara efisien. Penerapan arsitektur enterprise yang matang juga menjadi fondasi penting bagi transformasi digital berkelanjutan di lingkungan perusahaan retail berskala nasional. Saran, diharapkan manajemen PT Sumber Alvaria Trijaya dapat mempertimbangkan penerapan hasil rancangan arsitektur enterprise ini secara bertahap dan terkontrol. Perlu adanya komitmen dari seluruh stakeholder untuk mengikuti tahapan implementasi, serta kesiapan dalam menghadapi perubahan proses bisnis dan teknologi. Selain itu, penguatan tim IT dan pelatihan bagi karyawan menjadi kunci utama dalam keberhasilan transformasi sistem informasi berbasis TOGAF ADM. Evaluasi berkala terhadap performa sistem serta fleksibilitas terhadap perubahan teknologi juga penting untuk menjamin keberlanjutan dan efisiensi sistem informasi yang telah dirancang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.